Berkati. Ya, Waalaikumsalam. kita jumpa lagi dengan saya Henry Kusnadi atau teman-teman sering menyebut saya HKH, Henry Kusnadi Hasbullah. Nah, di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu perempuan tentunya, yang tentu kita kenal dan familiar dengan beliau ini. Di samping saya ini dengan Ibu Alia, selain mantan ketua KPU di Sumatera Barat, beliau juga seorang advokat atau praktisi di hukum, khususnya di, kalau tidak salah ini, khususnya di bantuan hukum anak. Menarik yang ingin saya coba bicara di Ibu Alia, bahwa di tahun politik ini saya dapat data juga dari KPU kita bahwa jumlah pemilih perempuan itu lebih banyak dari laki-laki, sekitar 56% ya, 4 sama 41%. Jadi ada sekitar berapa, 9 atau 8% lebih banyak. Nah, tentu kehadiran mereka ini memberi peluang pada pilihan politik yang tentu sangat potensial untuk diberikan minimal penjelasan politik sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pemilu. Nah, saya bertema kita diskusi pembicaraan kita sore hari ini adalah perempuan di tahun politik. Jadi banyak bisa kita sasar Ibu Alia, apakah kemudian dengan keberadaan perempuan ini bisa di kabupaten kita itu secara pilihan politiknya nanti, kemudian apa yang harus upaya dilakukan untuk mengaspirasikan perempuan itu sampai di kontestasi politik ke depan itu. Tentu kita berharap banyak bahwa literasi semacam ini terus terbangun, masuk di Ibu Alia. Nah, kira-kira Ibu Alia mungkin ada pandangan khusus terkait dengan apa sebenarnya yang realitas yang terserak di basis perempuan ini, yang jumlahnya cukup banyak, kemudian realitas keaslian mak-mak itu seperti apa, melihat pandangan politik itu. Kita bisa diadu. Silakan dulu ya. Iya, saya ralat dulu nih Bung Henry, saya bukan ketua KPU KSB, tapi ketua divisi hukum barangkali iya betul. Dan memang saya sekarang ini sih sebagai ketua lembaga perlindungan anak Kabupaten Sumatera Barat dan bergerak dalam penguatan perempuan. Iya, melihat sebenarnya dengan jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sesungguhnya ini sangat strategis ya bagi caleg perempuan. Cuma pada kenyataannya perempuan belum semua tentu pilih perempuan. Nah, ini dia. Ya, bahwa ternyata mindset masih ada nih. Dari beberapa bulan terakhir ini saya kebetulan beraktivitas pada penguatan perempuan desa, masih muncul mindset bahwa yang pantas di ruang politik itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini yang penting sekali kita beri edukasi nih kepada perempuan, minimal di mindset ini bahwa sekarang perempuan dengan tentu kompetensinya yang kita adu, itu integritasnya yang kita menjadi timbangan pilihan, punya kelayakan dan mampu bersaing secara kompetitif di ruang publik, punya kelayakan dan mampu membawa aspirasi perempuan di parlemen. Itu pastinya Bang Hendrik. Ya, itu dia. Tapi kemudian bisa kita Ibu Alia, bahwa ternyata ya pilihan kalau di tren pemilu sebelumnya itu kan tidak mutlak perempuan itu memilih perempuan. Nah, ini kan nggak harus juga kan, bisa saja aspirasi mereka lebih nyambung kepada laki-laki ini. Artinya kalau misalnya di persyaratan misalnya ya harus memenuhi keterwakilan 30% segala macam, itu memang beberapa daerah itu sulit mendapatkan itu.
Ya, kalau lihat di tren pemilu sebelumnya, keterpilihan itu masih jauh di angka 30%, malah ada yang nol. Iya, betul. Nah, artinya ini harapan perempuan menyampaikan aspirasi ini kepada perempuan enggak linear dia. Nah, kira-kira ya sebagai upaya misalnya, karena kalau tidak realitas perempuan tentu bisa diakomodir oleh perempuan itu sendiri. Betul. Ya kan, jadi ibu ya, seorang ibu emak-emak itu menyampaikan misal stunting, kejadian anak misal menyusu, paling tidak mereka akan menyampaikan itu bukan kepada laki-laki itu, ya kan? Perempuan lebih tahu tentang Lebih perempuan tahu ya. perempuan. Nah itu kemudian kira-kira ada apa sebenarnya itu nggak bisa nyampe itu linear itu ada maksud itu. Oh, ya. Iya, kewajiban 30% perempuan di dalam proses pencalonan itu sebenarnya ya karena ada regulasi yang memaksa seperti itu. Cuma kacamata saya melihat sesungguhnya parpol ini sepertinya ya belum betul-betul serius mempersiapkan kader perempuannya untuk di posisi pencalonan, untuk punya daya saing gitu ya dengan para caleg laki-lakinya. Karena nyatanya masih saja ada yang keluarga sendiri sekedar untuk mencukupi kuota. Padahal ini momen politik ini kan momen terus berlanjut setiap 5 tahun. Ya. Mestinya ini bukan lagi pada saat momen pencalonan baru kalang kabut mencari caleg perempuan. Harusnya sudah dikader dari awal gitu. Menyiapkan perempuan dengan segala kompetensi yang ada untuk betul-betul mampu bersaing gitu. Sehingga semua masyarakat melek bahwa perempuan itu ternyata layak di politik. Nah, kalau kali ini kan saya menemukan di desa pun masih ada gitu. Bukan hanya dari kaum laki-laki yang menilai perempuan yang tidak cukup layak di politik, bahkan perempuan sendiri mindsetnya masih atau jangan-jangan perempuan tidak percaya dengan perempuan sendiri itu. Iya, masih ada lah yang mindset ya, budaya patriarki kita ini kan masih menguat. Nah, perempuan di politik ini bukan hal yang baru, tapi nyatanya belum semua lapisan masyarakat menerima itu. Masih ada lah pemikiran kita tidak bolehlah memilih pemimpin perempuan, dewan perempuan. Hatta secara kompetensi hanya mampu mewakili kita. Padahal kalau berbicara tentang kepentingan perempuan dan laki-laki, nyatanya lebih tahu itu adalah perempuan. Jadi secara strategis sebenarnya kalau berbicara tentang aspirasi keberpihakan penganggaran dan kebijakan kepada perempuan dan anak disuarakan oleh perempuan, walau pada kenyataan juga ada sih laki-laki parlemen yang feminis begitu, Bung. Ya, artinya kan bisa kita lihat juga karena kompetisi kita kan sebenarnya pertarungan itu bukan antara perempuan ya dalam tanda kutip, sekarang perempuan hanya sebagai pelengkap. Kita lihat itu dari komposisi yang disodorkan, bisa jadi saya bisa saja katakan sebagai pelengkap. Karena kalau tidak begitu ada beberapa para perempuan juga yang memang harus berupaya untuk memenuhi komposisi tersebut. Iya, nah, betul. artinya karena sebagai pelengkap, apa kemudian akhirnya copot istri sendiri, anak sendiri. Itu artinya itu pertama. Kedua, kaderisasi di perempuan di parpol itu kan nggak jalan, masih lemah. Nah, itu apakah itu kemudian bisa menjadi sebuah paradigma pemilih perempuan ini melihat keadaan itu? Iya, saya sebagai pemilih aja melihat itu bagaimana sih keseluruhan partai menyiapkan kadar perempuannya. Ini kadar perempuan yang masuk dalam urusan caleg kompetitif tidak, kompetensi seperti apa. Saya perempuan, bukan berarti harus memilih betul-betul perempuan hanya berbasis jenis kelamin tanpa melihat kompetensi, enggak. Ini parlemen ini adalah lembaga penting yang membawa aspirasi kita masyarakat, kita rakyat. Nah, jadi orang yang betul-betul mampu menyerap, membahasakan, mengkomunikasi, memperjuangkan, itu yang kita pilih. Bukan hanya berbasis jenis kelamin, hatta saya perempuan. Jadi kalaupun partai politik itu serius, maka setiap momen pencalonan itu tidak ada namanya kalang kabut itu, Bu. Itu semua sudah disiapkan. Malah mungkin bisa perempuan-perempuan kader itu ikut seleksi gitu, sehingga semua itu mengadu kompetensi, gagasan gitu kan. Tidak hanya berbasis jenis kelamin, tidak hanya akhirnya asal comot untuk memenuhi kuota 30% pencalonan, karena kita tahu konsekuensinya kalau tidak terpenuhi 30% kan dicoret tuh. Nah, jadi ini regulasi memaksa memang, tapi parpol itu tidak menyambut baik bahwa ini adalah peluang serius mengkader perempuan parpolnya. Itu yang saya lihat. Jadi kita pun melihat, oh iya, kita lihat ya mana beberapa partai
yang partai baru, partai lama, proses pengkaderannya seperti apa, kader-kader perempuannya tidak kesulitan, kita melihat itu gitu. Oke lah kalau partai baru, mungkin butuh proses untuk mereka. Nah partai lama pun masih ada juga yang kadang kesulitan mencari caleg perempuan yang kompetitif. Karena apa? Memang proses pengkaderannya tidak jalan. Pengkaderan internal, belum lagi kita berbicara kewajiban parpol juga itu untuk memberi edukasi politik ke masyarakat luas, termasuk juga edukasi politik pada pemilih perempuan gitu, bahwa perempuan sekarang ini ada peluang besar untuk duduk di parlemen dengan regulasi yang mengharuskan 30% proses calon, bahwa perempuan sekarang itu punya hak pilih yang sama, juga hak dipilih yang sama, sehingga kita bisa adu kompetensi gitu kan di proses pencalonan, sehingga tidak ada lagi pemilihan berbasis jenis kelamin. Ya betul. Kemudian yang paling celakanya kalau saya lihat nanti ketika 2004 atau selesainya pasca pemilu itu, maka produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para laki-laki ini bisa jadi tidak menunjukkan produk yang akan gender lah ya, bisa terlupakan, bisa kan kepentingan bisa, perempuan bisa karena ada yang perjuangkan itu. Bayangkan kita di kemarin berhasil, kemarin itu kan masih jauh, kita hanya 2 orang itu. Seharusnya kalau kita dia secara kalau di maksimal minimal 30%, mungkin kalau idealnya sekitar 5 ya 6 orang. Nah, baru dia 30% itu. Jadi kita ada upaya misalnya kalau memang perjuangannya perempuan begitu ya. Yang perjuangkan siapa kemudian? Calegnya ini dan perempuan pemilihnya itu. Kalau memang mereka melihat bahwa ada suatu di belakang sana aspirasi perempuan sudah muncul, maka sebagai upaya kenapa tidak misalnya ya dipercayakan kepada perempuan itu sendiri, misalnya 6 orang atau lebih dari itu, karena ini minimal ya kan. Nah itu yang paling kemungkinan paling pokok yang saya lihat Bu Alia. Nah ada beberapa kasus yang kita lihat ya, yang mungkin kita harus perbaiki di 2004 nanti. Sekarang yang saya ambil di beberapa berita-berita dari media itu stunting kita lumayan tinggi. Kemudian kasus anak juga paling banyak. Walaupun kita dapat penghargaan kemarin itu sebagai peteleh anak, itu kan ada saya lihat paradok itu. Nah, dengan realitas yang ada ke belakang itu, maka harus kita jawab di 2004 nanti. Nah, bagaimana kira-kira di kasus-kasus itu bisa menjawab itu kira-kira? Apa kita harus kasih itu ke perempuan atau sebaliknya? Saya komen dulu tentang kasus anak ya, karena kebetulan saya ketua lembaga perlindungan anak. Tinggi kasus anak itu di kacamata kami gitu ya, bukan serta-merta kita bisa menilai bahwa angka kekerasan pada anak tinggi. Oke kalau itu. Tapi juga yang kami lihat adalah makin meningkatnya kesadaran melapor. Karena kasusnya banyak ya, insek malah bapak kandung perkosa anak kandung gitu ya. Anak kandung sampai mengakhirkan anak dari bapak gitu. Jadi ada kesadaran, kekuatan misalnya si istri ya, si ibu korban melaporkan suami, ini kami apresiasi. Jadi angka kasus yang masuk data ini ada semakin kuat dan kesadaran melapornya para korban dan pihak keluarga gitu. Itu kalau untuk itu. Nah, untuk 2024 saya punya harapan besar sebenarnya, keterlibatan perempuan di politik, keterwakilan perempuan terpilih di parlemen semakin naik. Betul kata Bu, kekhawatiran kita regulasi yang keluar tidak responsif kepada kepentingan perempuan itu wajar. Karena yang saya lihat memang yang peka dan punya kepedulian dan paham betul kebutuhan dasar perempuan anak itu adalah ibu perempuan gitu ya. Artinya peran perempuan ini besar juga penting, ini ya. Yang harus dilakukan sekarang ini, jangan hanya melihat momentum politik baru muncul pelatihan gitu kan, baru muncul pengkaderan, baru muncul penguatan perempuan di politik. Penguatan perempuan di politik itu harus berkelanjutan dan terus menerus, tidak hanya pada menjelang momen pemilu. Karena apa? Mindset, Bung. Mindset bahwa perempuan itu belum pantas di politik itu masih mengakar. Dan merubah mindset ini kan bukan hal yang serta-merta bisa dan mudah, ya. Untuk paham, saya kebetulan roadshow beberapa desa penguatan
gender dan pemberdayaan perempuan beberapa bulan terakhir ini pun saya menemukan gitu bahwa perempuan sendiri masih ada yang melemahkan diri sendiri, menganggap bahwa kerja berat dalam rumah tangga itu beban ganda adalah kodrat, bahwa kodratnya laki-laki lah yang berada di pemimpinan, berada di parlemen. Nah ini kan keliru. Nah ini mindset yang ada. Merubah ini betul-betul harus pelan-pelan ternyata, tapi berkelanjutan terus-menerus. Ini kerjaan panjang ini. Boleh kita push pada momen politik ini, kita meningkatkan lah ya durasi dan beberapa kali pelatihan dan menyasar semua kalangan, boleh. Tapi jangan hanya terhenti pada momen politik. Harapan saya ini harus menjadi edukasi sepanjang waktu, Bung. Ya artinya bisa merubah sebenarnya kalau dari kacamata laki-laki bisa merubah itu sebenarnya kompetitor perempuannya itu kepada pemilih itu kan, tidak mungkin laki-laki itu bisa merubah paradigma itu tadi itu kan bisa begitu Pak ya. Artinya Pak Bu maaf, ada upaya sebenarnya dalam kompetitor untuk mendapatkan porsi yang lebih baik di sejarah nanti kan. Jadi kalau bisa diperdalam lagi metode apa kira-kira bisa jadi pesan kita dalam kesempatan ini kepada kompetitor merubah mindset itu yang diutarakan oleh Bu Alia kira-kira. Baik. Pertama sih figur caleg perempuan harus betul-betul kompetitif ya. Nah, saya perempuan, pasti memilih perempuan, cuma jelas basisnya bukan jenis kelamin. Dia memang harus kompetitif, ada kemampuan membawa aspirasi rakyat, ada kemampuan memperjuangkan itu dengan 3 fungsi dia sebagai anggota DPR misalnya ya. Itu satu. Kedua, saya dengan komunitas atau mana sih termasuk caleg perempuan tersebut dan timnya, termasuk partai politik, termasuk lembaga yang konsen pada melihat dan mengamati atau mensukseskan program pemilu ini, juga memberi edukasi Bung, edukasi kepada semua lapisan masyarakat, termasuk tadi yang pemilih segmen perempuan yang banyak itu, bahwa perempuan punya kelayakan di politik. Inilah momennya. Nah, bahwa nyatanya presiden kita pernah ada perempuan, ketua DPR kita pernah ada perempuan, dan di anggota DPR pun di unsur pimpinan pun ada perempuan. Bahkan di lembaga lain juga. Bahkan di lembaga lain pun sudah mulai perempuan mengambil puncak pemimpinan Betapa perempuan ini sangat kompetitif, ya. Secara kompetensi perempuan tidak diragukan lagi. Cuma kita cenderung meremehkan, tidak memberi kesempatan yang besar lagi karena budaya patriarki kita yang menganggap perempuan tidak layak, padahal punya kemampuan itu yang masih cukup mengakar di masyarakat. Jadi ini kerjanya mindset. Merubah mindset ini kan tidak serta-merta. Tapi ini boleh ya, kalau di ruang kita persempit di ruang keluarga misalnya, yang paling di pilihan politik kira-kira yang paling didengar nih ibu menarik. Atau bapak itu menarik. Pada keluarga masih ada bapak yang cenderung memegang kekuasaan, mengambil keputusan, tidak hanya urusan politik. Kamu memilih siapa gitu, kecuali saya ya, kalau saya sangat merdeka tentang itu. Mengambil keputusan mendapat pelayanan kesehatan pun masih kadang harus menunggu suami atau bapak atau kepala rumah tangga. Proses persalinan juga ada kematian dalam ibu melahirkan itu karena kadang-kadang lambat penanganan karena menunggu kepala keluarga mengambil keputusan mau kemana. Inilah dia budaya patriarki ini cukup mengakar, salah satu di sini. Wah ternyata politiknya perempuan juga politik kita itu nggak terlalu terwakili juga di keluarga itu di keluarga sendiri. Makanya yang saya lakukan belakangan ini adalah penguatan perempuan di keluarga, minimal bisa advokasi kepentingan diri sendiri. Tidak usah jauh-jauh di spektrum terkecil Indonesia ini adalah keluarga. Ketika perempuan ini mampu memberdayakan diri, ya, advokasi suaminya, gitu, bahwa kita juga punya hak yang sama sesungguhnya di politik. Nah, kalau ini semua keluarga punya pemahaman yang seperti ini, gitu ya, maka satu desa paham, semua desa paham, maka Indonesia paham. Jadi edukasi kita nggak usah jauh-jauh. Kalau saya ngomong ke teman, gitu ya, yang share kemana-mana, yang kampanye perempuan untuk perempuan, itu minimal edukasi dalam keluarga sendiri. Itu minimal. Itu adalah spektrum terkecil. Bukankah kita Indonesia terdiri atas keluarga-keluarga kecil gitu kan? Jadi kalau keluarga ini teredukasi dengan baik gitu kan, minimal merdeka dalam menentukan pilihan politik, tidak di kekuasaan penuh
oleh suami atau kepala keluarga atau orang tertua di keluarga itu dalam menentukan pilihan politik gitu ya, yang lainnya harus ikut, minimal tidak itu saja, itu sudah luar biasa. Dan nyatanya memang masih ada itu, Bung. Ya, itu dia. Ini memang kerja harus betul-betul continue. Karena harus masif Ya, sebenarnya. harus masif dan semua kita kerja keras ya untuk itu. Nah, itu juga pentingnya peran parpol. Iya, kemudian yang ya kesulitannya juga demikian dari situ ya, dari situ keluarga, bagaimana kemudian susahnya keturunan puan itu muncul di politik itu. Yang paling di tahun politik ini malah yang paling paling sering termarginal kalau saya bahasakan. Ya. Kompetisi internal saja itu perempuan dengan laki-laki itu. Dalam internal parpol. Saya anggap aja enggak dianggap, makanya saya kembali tadi saya bilang sebagai subjek saja, ya kan? Ya, objek pelengkap saja mereka. Jadi harusnya ada parpol itu mendorong juga, begitu kan? Mendorong karena memang suatu parpol mendorong perempuannya maju, dorong juga dibantu misalnya dalam tadi itu bilang literasi ke sosialisasi apa segala macam ke masyarakat itu. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang ingin kita perjelas juga di diskusi kita hari ini, bukan berarti kami bicara ini Bapak Ibu sekalian kami membatasi ruangnya laki-laki. Enggak. Kami bicarakan apa ini bukan potensi perempuan versus laki-laki ya. Bukan itu. Ya, bukan itu ya. Karena saya laki-laki, saya juga harus, kalau mau bicara gender saya juga harus laki-laki dong. Boleh wajar perempuan. Ya, beberapa hal ada ya, peran laki-laki. Dengan kenyataan realitas yang banyak terserap yang ada itu, maka saya di 2004 itu saya mewakili diri saya sendiri ya. Kenapa tidak? Silakan, welcome. Sebagai hak politik kita masing-masing sama ya. Ibu Alia sebagai puan punya hak politik, jadi saya juga punya hak politik. Kompetisi juga harus begitu. Betul. Harus sepadan, sebenarnya setara. Ya. Oke, pelan tapi pasti saya optimis tapi Bung, saya optimis. Ini seiring berjalan waktu, edukasi yang terus menerus gitu kan, pendidikan politik yang terus menerus, penguatan perempuan terus menerus. Pada momennya caleg laki-laki itu akan pada para oposisi tidak bisa meremehkan caleg perempuan lain. Siap. Tidak akan dianggap sebagai pelengkap penyumbang beberapa suara gitu kan, yang sehingga partai tersebut memperoleh suara banyak sehingga ada dapat satu kursi misalnya. Enggak. Pada berikutnya bahwa caleg perempuan itu betul-betul kompetitif. Saya optimis untuk itu. Saya melihat ya di momen kali ini menjelang pemilu 2024, saya juga mengamati siapa sih perempuan yang duduk di bursa pencalonan dari partai masing-masing. Saya melihat oh ya cukup kompetitif. Nah, jadi saya juga membaca ketertarikan perempuan di politik pun mulai naik. Ya, ketika seseorang yang tadinya menganggap seperti kemarin saya diskusi dengan seorang caleg, saya sebelumnya golput, jangankan masuk di pencalonan, tapi belakangan ini saya berpikir bahwa perempuan harus masuk di ruang politik, perempuan itu harus ada di parlemen, sehingga saya golput malah saya mengambil sikap masuk dalam sebuah partai, salah satu partai dan masuk sebagai calon. Ini saya apresiasi. Nah, jadi belakangan ini saya betul-betul optimis ketertarikan perempuan di politik semakin meningkat, kompetensi mereka juga semakin kita akui ya, kompetitif dengan caleg laki-laki, sehingga kedepannya perempuan ini tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, saya optimis untuk itu, tapi jelas sebagai kompetitor yang punya peluang yang sama duduk di parlemen. Saya yakin seperti itu, Bung. Ya betul, karena kenapa saya harus ikut juga memperjuangkan perempuan ya, karena ibu saya perempuan. Jadi apapun itu ya bahasanya kita ya itu dia, kita juga harus melihat bahwa di perjalanan nanti itu kembali kita harus wajib harus lebih baik termasuk dalam ketertulan perempuan itu tadi. Kemudian mungkin kita coba kerucutkan sedikit Bu Alia ya, bahwa saat ini dalam tingkat pendidikan, literasi, pendidikan termasuk
kita ambil dalam suatu ada falsafah penting harus menjadi bahan pikiran kita semua bahwa perempuan dalam halnya ibu yang saya maksudkan itu adalah madrasahnya anak. Pertama bagi anak. Nah, sebagai madrasah, sebagai tempat anak-anak itu mendapatkan patuan pertama itu, maka betul-betul membutuhkan perempuan yang memang punya kesadaran penting untuk membangun karakter anaknya itu. Ya, nah, terdidik. hal ini juga harus masuk ke sana, ya kan? Bagaimana penguatan anak-anak nanti itu, ibu juga harus menyampaikan ini pada kompetitor itu, bahwa saya sebagai madrasah di rumah saya untuk anak-anak, karakter anak itu harus ikut terbangun. Karena di sekolah ya, terlihat ya betapa sedikitnya peran keluarga itu ketika anak-anak itu di sekolah. Contohnya sekarang dengan adanya media sosial sekarang dalam satu keluarga itu, ibunya punya HP, bapaknya punya HP, anaknya punya HP. Dialog apa yang mereka harus bincangkan? Sementara beban di sekolah juga kita serahkan ke sekolah dan juga cukup itu. Akhirnya peran ibu seharusnya untuk membangun karakter itu dalam upaya untuk sebagai bentuk regulasi yang menguatkan itu, serupa apa kira-kira yang bisa kita telurkan di diskusi hari ini, Ibu Alia. Ya, saya komen dulu tentang pendidikan anak ya. Anak sekolah, sebenarnya anak ini dipengaruhi oleh 3 hal. 1 keluarga, 1 ruang sekolah, dan juga sosial masyarakat. Nah, jadi keluarga itu salah satu syaratnya harus betul-betul menjadi tempat pulang bagi anak, tempat paling aman dan nyaman. Nah, walau belakangan ini kan nyatanya juga ada pelaku kekerasan dalam rumah sendiri. Itu dulu yang kita upayakan hadirkan. Bahwa rumah itu betul-betul menjadi tempat pulang bagi anak, tempat paling aman dan nyaman, tanpa intimidasi, tanpa kekerasan. Itu dulu syaratnya. Baik, apa yang saya masih sampaikan aspirasi ya ke parlemen terkait dengan pendidikan keluarga. Perempuan tuh harus terdidik. Bukan berarti harus tinggi jenjang pendidikan. Beda ya. Nah, karena nyatanya kadang adalah jenjang pendidikan itu tidak berbanding lurus dengan pendidikan. Ada yang jenjang pendidikannya tinggi, tapi nyatanya menjadi pelaku kekerasan. Begitu juga sebaliknya, Ilon. Jadi walaupun saya yang kebetulan S2, ya, tapi saya mengakui bahwa ada juga yang jenjang pendidikan di bawah saya menjadi guru dan teladan bagi saya. Jadi bagi siapapun yang nanti terpilih di parlemen, gitu kan, seorang perempuan ya khususnya, dia harus juga menjadi teladan bagi perempuan lain. Ya, kalau itu ya harus ada metode sebenarnya harus dibangun oleh kompetitor perempuan itu. Mungkin tagline mereka ya, sini saya sang tagline itu adalah 2004 perempuan 10 orang untuk Kabupaten Mubarak. Kan keren, perjuangan bersama. Sebagai perjuangan bersama itu apa maka gini ya, bisa nggak? Ada semacam komunitas caleg lintas parpol ya, itu dia. lintas parpol diskusi tentang penguatan internal mereka ya. Itu, oh, kan? boleh, betul. Ini kan lintas parpol ya. Kelompok perempuan menyadarkan laki-laki. Komunitas caleg perempuan lintas parpol harus sering ketemu, diskusi, minimal penguatan internalnya. Mantap. Siapa yang sudah berpengalaman membagi pengalaman bagi yang lain, gitu kan, tidak melihat ini sebagai kompetitor, tapi ini adalah tapi gitu. Ini adalah teman berjuang bersama, ya kan? Harus saling dukung, minimal saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, terus kita saling mengedukasi lah, ya. Saya pikir ini strategis ya, Bung ya. Kalau seperti itu betapa harmonisnya, karena manfaat dari adanya komunitas caleg lintas parpol ini mengurangi efek buruk. Salah satunya dari politik yang pemilih langsung oleh rakyat ini adalah adanya apa saya mau bahasakan, kondisi sosial kita yang sampai bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan politik. Nah,
kalau ada komunitas caleg minimal mungkin diinisiasi oleh caleg perempuan, lintas parpol ini bersama-sama di publik, di antara mereka tidak ada persaingan yang kurang sehat gitu, maka pemilihnya pun melihat itu sebagai sebuah positif, maka pemilihnya pun tidak boleh dong tidak tegur sapa hanya gara-gara beda pilihan. Karena caleg ini pun saling menguatkan. Saya pikir ini cukup strategis nih, benar-benar memberi pendidikan politik bagi kita bahwa beda pilihan itu hal yang wajar. Nyatanya para calon juga mereka baik-baik saja. Saya pikir bagus nih, menarik, kita usulkan nanti, Bung. Siap, itu. Bung, Artinya sebentar. kita sudah Bung, ya. mana lebih Ya, gimana? lebih penting, nggak usah disita ya. Mana lebih penting yang sadar itu perempuan dulu atau laki-laki dulu? Kan kalau perempuannya sadar, laki-lakinya enggak, kan percuma aja. Ya bisa, tambahkan aja ini. Kesadar aja itu di mana Ya, dulu? ya. Laki-laki Tambahkan dulu. aja. Ya. Kesadaran politik Kesadaran dalam hal semua bahwa sudah. perempuan itu layak di politik itu tidak kita bangun di perempuan saja, harus berimbang, termasuk di laki-laki. Jadi belakangan ini saya membuat pelatihan gender di beberapa desa. Berikutnya atas saran para perempuan yang pertama saya latih, mestinya ini penguatan gender itu bukan hanya perempuan, harus laki-laki. Dari sana memang iya. Oh iya, berarti ini harus berimbang. Kesadaran akan perempuan di politik ini tidak hanya pada perempuannya, harus juga muncul dari laki-laki. Nah, kenapa sekarang ini dominan kita lakukan? Kayaknya pressure-nya ke perempuan ya. Karena penguatan perempuan itu perlu. Kalau perempuan-perempuan kan minimal dia mampu mengadvokasi pasangannya sendiri gitu. Ya, tapi kemudian gua lihat kan di tingkatan masyarakat komunitas kecil maupun besar kan ada relasi kuasa laki-laki ke perempuan itu ya saya kembali tadi relasi kuasa itu. Apakah bisa enggak dalam satu komunitas kecil seperti keluarga itu melepas relasi kuasa politik itu? Bisa Ibu Ina hasil rahasia saya sendiri kan? Sangat Bapak bisa, nggak bisa ada begitu? Sangat bisa, Bu. Sangat bisa. Saya sendiri, ibu, adik saya, suami punya pilihan yang berbeda dan kami pantang membicarakan itu. Kami betul-betul menjaga asas rahasia. Cuma saya punya feel gitu ya. Kita beda pilihan gitu. Kita lihat mungkin dari postingannya. Walau di antara kami tidak ada yang saling berkampanye. Oh ini postingannya, oh dia cenderungnya pilih si A, si B. Nah saya berbeda dan itu sangat kami hargai. Jadi hal yang seperti ini pun tentu bisa terjadi di keluarga lain gitu ya. Bahwa kepala keluarga pun tidak bolehlah merampas hak politik istrinya. Nah, bahwa kita punya pilihan berbeda itu adalah hak dasar gitu kan. Hal ini perlu penyadaran. Lagi-lagi edukasi, makanya kenapa perempuan yang kami kuatkan, minimal perempuan tersebut bisa mengadvokasi suami sendiri, minimal bisa memperjuangkan haknya dalam keluarga. Perempuan tuh harus mampu untuk itu. Nah, karena kadang kami program kita pun yang misalnya relawan untuk pendidikan politik masyarakat belum tentu mampu menyusur kepada setiap kepala keluarga. Nah, ketika ada 30 perempuan kita latih intinya, maka kita berharap ada 30 kepala keluarga yang teradvokasi. Begitu seterusnya. Besoknya beda lagi partisipannya, sasarannya. Begitu terus dan harus masif dan berkelanjutan. Baru ini hingga terbangunlah kesadaran yang berimbang tadi. Yang pertama memang kita harus pressure perempuan untuk dia pun keluar dari mindset bahwa kami ini kodratnya di dapur, di rumah. Kami tidak sepantasnya kami di ruang politik. Karena nyatanya saya menemukan banyak masih perempuan dengan mindset seperti itu, Bung. Iya, keren. Ya, sebagai closing nih langsung aja Ibu Alia, apa pesan Ibu Alia pada perempuan Kabupaten Sumbawa Barat? Silakan. Pesannya pada untuk kualitas pemilu kita ke depan, silakan. Ya, untuk perempuan di politik ya, khususnya perempuan pemilih, saya berharap rubah mindset kita bahwa perempuan itu layak di politik. Silakan menentukan pilihan. Saya menyarankan perempuan tapi tetap tidak berbasis jenis kelamin, tapi perempuan yang punya kompetensi dan kelayakan di parlemen sehingga 3 fungsi sebagai anggota DPR itu bisa dijalankan secara maksimal. Ya, thank you. Dari saya terima kasih kepada Ibu Lia yang berkesempatan hadir di
Kampung Durian pada Pilih sore hari perempuan. ini. Durian. Saya closing dengan satu kalimat kecil yang disampaikan oleh almarhum Munir, bahwa demokrasi yang baik itu dilihat ketika adanya keterpilihan perempuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, keren. Tidak perempuan. Ya. Pilih perempuan. Pilih